Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya teman-teman sekalian. Nah, kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Nah, saya harap teman-teman semua tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang domir, kita akan mereview kembali apa yang telah kita ambil pada pelajaran sebelumnya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang isim ma'rifah. Oke? Isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu adalah kata yang telah jelas maknanya. Berbeda dengan nakirah, kata yang belum jelas maknanya. Nah, contohnya ma'rifah seperti apa ciri-cirinya? Dia didahului oleh alif lam. Kemudian contohnya adalah al-waladu. Kemudian ciri yang kedua adalah dia nama tempat seperti Jakarta, Makassar. Kemudian yang ketiga, dia isim isyarah. Kata tunjuk, haza, contohnya haza. Kemudian isim domir, huwa, ana, anta. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, nakiro, ciri utamanya dia tidak memakai alif lam. Contohnya sayyaratun, jadi dia berakhiran tanwin, baik itu dhammatain, fathatain atau kasratain. Oke. Dan sekarang kita insya Allah akan membahas pembahasan yang baru. Nah, ini pembahasan yang berbeda daripada sebelumnya. Kita sudah keluar dari pembahasan isim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang domir. Nah, kita berani kepada teman-teman sekalian. Nah, domir itu ada dua. Yang pertama domir munfasil dan domir muttasil. Nah, domir munfasil maknanya adalah domir atau kata ganti yang bisa berdiri sendiri tanpa bersambung dengan kata lainnya. Nah, contohnya nih, huwa, huma, hum. Dia berdiri sendiri tanpa ada kata di depannya yang bisa bersambung dengannya. Berbeda dengan muttasil. Muttasil dia adalah kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada yang bersambung dengannya. Dalam artian sebelum domirnya dia harus ada kata isimnya. Nah, misalnya contohnya kitabuhu. Jadi dia didahului oleh isim dulu baru domirnya. Ini domirnya nih. Kitabuhu. Kitabun, buku, hu, dia laki-laki. Jadi kitabuhu, bukunya. Bukunya dalam kurung laki-laki. Nah, ini salah satu contohnya. Dan insya Allah setelah kita mempelajari ini, kita akan mempelajari ini pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan berfokus pada domir munfasil, yaitu huwa, huma, hum. Kita lihat teman-teman sekalian, di papan tulis sudah ada penjelasannya. Sebelum itu saya akan hapusin dulu. Oke, kita lihat contohnya teman-teman sekalian. Domir munfasil seperti ini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, artinya huwa, dia laki-laki. Kemudian huma, dia dua orang laki-laki. Kemudian hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Kemudian hunna, mereka perempuan. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Kemudian antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana, saya. Nahnu, kita. Nah, dari pembahasan domir munfasil ini, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Ini wajib untuk dihafalkan. Karena ini menjadi bagian terpenting ketika kita ingin menulis, ketika kita ingin memperdalam bahasa Arab, ketika kita ingin memahami bahasa Arab. Maka ini menjadi bagian komponen terpenting dalam bahasa Arab. Karena ya, ini juga kalau kita mau ngomong, kita pakai kata ganti ini semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghafal ini semua. Jadi intinya wajib untuk dihafal. Karena kemarin-kemarin saya bilang kita pahami saja, kan? Tapi yang ini wajib untuk dihafalkan. Karena kalau kita nggak hafal, kita tidak akan bisa untuk memakainya ngomong pada orang lain gitu. Oke.
Sampai sini insya Allah sudah jelas ya artinya teman-teman sekalian. Nah, setelah ini insya Allah saya akan berikan contohnya satu persatu dan teman-teman berusaha untuk memahaminya. Oke, saya akan hapus dulu. Oke teman-teman sekalian, kita lihat di papan itu sekarang. Ini adalah contoh-contoh dari domir munfasil yang dimana dia berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kata setelahnya. Nah, kita lihat di sini ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu seperti ana, saya. Orang kedua anta, kamu, dan orang ketiga adalah dia, huwa. Nah, kita lihat, kita mulai dari orang ketiga nih. Contohnya, huwa, huma, hum. Dia laki-laki. Contohnya, huwa tolibun. Karena dia laki-laki, berarti dia mufrad, kemudian tidak pakai tamar butok. Menjadi huwa tolibun. Kemudian yang kedua, huma tolibani. Dua orang laki-laki, tolibani. Dua orang murid laki-laki. Nah, lihat, ingat kemarin rumusnya teman-teman sekalian. Musanna. Kalau musanna, dia dua, berarti rumusnya ditambah alif lam dan nun. Tolibani. Kemudian hum, mereka. Hum tullab, mereka adalah murid laki-laki. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk orang ketiga perempuan, hiya tolibatun. Karena dia perempuan, maka dia dipakai tun di belakangnya, tamar butok. Hiya tolibatun, dia seorang murid perempuan. Huma, dua orang perempuan. Huma tolibatani. Huma tolibatani, mereka dua orang perempuan. Huma tolibatani, ingat karena dia tamar buto berarti tinggal ditambah alif dan nun, tolibatani. Kemudian hunna, mereka perempuan. Mereka dalam artian lebih dari dua orang. Hunna tolibat. Hunna tolibat, mereka murid perempuan. Hunna tolibatin. Jadi rumusnya kemarin jamak muannas salim yang telah kita pelajari adalah tinggal ditambah alif dan ta. Oke. Kita lihat nih teman-teman sekalian, contohnya di orang kedua. Orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kita lihat untuk laki-laki perubahannya. Anta tolibun, sama seperti huwa, tidak perubahan sama sekali. Anta tolibun, kamu seorang murid laki-laki. Antuma, dua orang laki-laki. Antuma tolibani, kamu dua orang laki-laki. Kamu dua orang murid laki-laki. Antum tullabun, kalian murid laki-laki. Kalian murid laki-laki. Lihat teman-teman sekalian, untuk laki-laki tidak ada perubahan sama sekali. Nah, semuanya sama. Baik itu berbicara tentang anta untuk orang kedua atau berbicara tentang orang ketiga, semuanya sama, tidak ada perubahan. Nah, kita lihat di perempuannya nih. Anti. Maaf ya. Oke. Anti tolibatun, kamu seorang murid perempuan. Perubahannya seperti di atas, hiya tolibatun, dia pakai tamar butok. Kemudian antuma tolibatani, kalian berdua seorang murid. Kalian berdua seorang murid perempuan. Ingat, tetap pakai alif dan nun, rumusnya musanna kalau dua. Kemudian antunna, kalian murid perempuan yang lebih dari dua. Antunna tolibatin, kalian murid perempuan. Antunna tolibatin. Nah, rumusnya seperti yang saya bilang seperti ini, dia masuk pada jamak muannas salim, cuma ditambah alif dan nun. Nah, untuk orang pertama, ana dan nahnu. Ana adalah saya, ana tolibun, saya seorang tolib. Kemudian nahnu, kita, artinya nahnu kita. Nahnu tullabun, kita seorang murid. Nah, karena kita banyak berarti dia harus juga jamak. Nah, jadi ini adalah contoh dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya tidak ada perubahan sama sekali. Dia laki-laki, dia perempuan, sama, tidak ada perbedaan. Kecuali dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris berbeda. Dia laki-laki, pakai he. Kalau dalam bahasa Arab dia laki-laki, huwa. Nah, ini perbedaannya. Tapi dalam bahasa Arab dia lebih spesifik lagi. Nah, lebih spesifiknya seperti ini.
dia tercantum untuk 1 orang, 2 orang, dan 3 orang ke atas. Kita lihat sama-sama contohnya teman-teman sekalian. Nah, seperti ini contohnya. Dan insya Allah setelah ini akan ada tugas tentang hal ini, dan teman-teman bisa belajar dari situ. Semoga pelajaran pada pertemuan ini bisa teman-teman pahami tentang domir munfasil, itu domir yang berdiri sendiri tanpa bersambung kata setelahnya. Nah, semoga teman-teman bisa paham dan bermanfaat pada pertemuan kali ini, dan teman-teman bisa memurojaah, bisa terus diulang-ulang. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya, sudah ingin memperhatikan dan menyaksikan pelajaran pada pertemuan ini hingga selesai. Semoga kita bisa benar-benar bisa mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat penting karena kita seorang muslim. Jika kita sudah pandai bahasa Inggris, jangan pernah lupakan bahasa Arab. Tetapi untuk seorang muslim, bahasa Arab adalah nomor 1, bahasa lainnya adalah nomor 2. Maka semangat teman-teman sekalian, jangan pernah menyerah untuk belajar. Karena untuk menjadi profesional, untuk menjadi ahli di satu bidang, kita harus konsisten menjalani bidang tersebut. Oke teman-teman sekalian, semangat terus mempelajari bahasa Quran. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.